This is a story about a girl named Lucky. Early morning, she wakes up, knock, knock, knock on the door. It's time for makeup. Guys, welcome back again with Lucy in my lazy couch. What's up, everybody? How's your day? I'm so happy to be back here with you guys today. And today gue akan ngebahas seorang aktris, juga seorang singer, she's a dancer, dia juga songwriter, like she's in the whole package. Siapa lagi kalau bukan Britney Spears? Yes, Britney Spears itu icon tahun 90-an, 2000, dia juga masih sangat hits tahun-tahun itu ya. Dan sebelumnya, seperti biasa, you know the routine, buat yang kemarin-kemarin nih, dari kemarin nih, baru just being a watcher, come on guys, just do the subscribe, do the like, and put a comment there, be part of the family, okay, come and join me in the family here. So, kita akan lanjutkan setelah kalian like and subscribe. You done? Okay. So, Britney Jane Spears, perempuan yang lahir tanggal 2 Desember tahun 81 ini dikenal sebagai songwriter, singer, dancer, dia juga seorang aktris, artinya dia juga pemain film. Okay? Dan kalau kita ngomongin diskografinya dia nih, Britney Spears sudah berhasil mengeluarkan 9 studio album, dia sudah melaksanakan 10 tour dan 2 residence. Residence ini biasanya tuh bentuknya tuh kayak pertunjukan panjang gitu ya. Dan ini untuk pelaksanaan biasanya dipilih tempat seperti Las Vegas gitu. Kontraknya panjang-panjang, 2 tahun, 3 tahun. Nah, Britney itu udah dapat 2 kali kontrak sebenarnya untuk jadi resident gitu di Las Vegas. Cuman yang terakhir di tahun 2019 itu dibatalkan. Jadi yang pertama dia tuh kontrak di Las Vegas itu tahun 2013 sampai 2017. Kayak tadi gue bilang namanya resident itu panjang-panjang ya gitu kan. Oke? Dan si Britney ini juga adalah artis yang sudah memainkan 6 buah film. Itu part of tadi dia being not only singer, dia juga seorang dancer, dia juga seorang aktris. Okay. Dan di album 2 album pertamanya dia itu yang Baby One More Time sama Oops I Did It Again, dia itu berhasil mendapatkan sertifikat Diamond, yang artinya dia termasuk artis yang mendapatkan titel Best Selling Album of All Time. Kredit title of all time ini nggak sembarangan dikasih ya, nggak semata-mata ada award of all time itu artinya ya begitu aja, enggak. Itu punya makna. Artinya sampai dengan kredit title itu diberikan, belum ada yang nandingin dia, dan Britney itu salah satu artis yang dapat penghargaan seperti itu. You know? Dan bahkan di tahun 2020 ini, si Rolling Stone juga sempat memberikan penghargaan buat Britney dengan titel sebagai like female artist, you know, with the best debut single of all time. Dia banyak banget dapetin kredit title dengan of all time. Karena memang kalau lo mau beneran review karirnya dia, Britney itu tahun 90-an awal-awal dia, dari mulai dia di Mickey Mouse sampai akhirnya dia ngeluarin albumnya dia itu, like she's like well, people calling her Princess of Pop, okay, like she's everywhere, like she's like kill everything, you know, like setiap ngeluarin album, you know, single or you name it, like she kill everything, okay. Jadi nggak aneh kalau dia dapetin title itu dari Rolling Stone, okay. Dan dia juga selama 15 tahun, I'm not kidding man, 15 tahun dia megang record sebagai artis dengan penjualan tercepat. 15 tahun loh, 15 tahun, right? Dalam waktu seminggu pertama setelah dia nge-launching atau dia ngerilis albumnya, lebih dari 1,3 juta kopi dia berhasil jual hanya di Amerika minggu pertama. Itu kenapa dia dapat title sebagai the best selling artist of all, the fastest selling of all, you know. Okay.
So, Britney juga megang 6 nomor 1 di Billboard 200 dan 4 nomor 1 di Billboard 100. And speaking of Britney dan semua achievement yang dia dapat nih dengan selling ini, selling itu, best ini, best itu, tentunya nggak jauh-jauh juga kalau lo mau tahu award apa aja yang dia dapetin. Grammy udah pasti. Terus dia juga dapetin 13 Guinness World Record. Yes, 6 MTV Video Music Award, terus 7 Billboard Award, dan dia juga artis yang dapetin bintang tuh, lo tau kan, di Hollywood Walk of Fame itu. Yes, that's Britney. Dan sebagai icon, tentu aja banyak banget produk brand yang kepengen dia jadi brand ambassadornya atau jadi iconnya. Enggak, antara lain let's say like Skechers, you know Skechers right? Terus juga Kenzo, Britney tuh brand ambassador Kenzo. Terus dia kerjasama juga sama Elizabeth Arden, dan sampai saat ini dia sudah ngeluarin 24 parfum barengan sama Elizabeth Arden. Oke, dan Britney, ini kabar baik. Buat lu gamer, lo udah gamer, lo suka Britney juga, lo suka dance, nah lo cek nih. Britney tuh juga udah sempat ngeluarin ngerilis game. Yang pertama gamenya dia itu judulnya Britney Beat Dance. Check it out. Terus yang terakhir kemarin tuh American Dream. Jadi buat lo pada gamer yang juga kebetulan suka dance dan suka Britney, maybe you're going to like the game also. I don't know, check it out, okay? Dan untuk merefresh memori kita soal Britney, I'm going to share you one video from Britney Spears, so check this out. Look in the mirror. Who do I see? Who do I wanna be today? If you came for a show, which role should I take? Fading to gray, so that we make a big mistake. True colors will show, baby, just put me on display. Think I've been here before. I've turned some hearts into stone, and I can't hide it no more. My love is a mood ring, up and down emotions, all these mood swings. You know how to read the touch of my skin. Nothing on my body but this mood ring. You change me. A version of me that I don't know how to hide. When you're making me glow with your fingers against my thighs. Think I've been here before. I've turned some hearts into stone, and I can't hide it no more. My love is a mood ring, up and down emotions, all these mood swings. You know how to read the touch of my skin. Nothing on my body but this mood ring. You change me. Nothing on my body but this mood ring. This mood ring. Your hand, my temperature is at your command by my dear man. And now I'm falling for you. I turned the golden from blue, and you do too. I think I've been here before. I've turned some hearts into stone, and I can't hide it no more. My love is a mood ring, up and down emotions, all these mood swings. You know how to read the touch of my skin. Nothing on my body but this mood ring. You change me.
videonya Britney? Well, I don't know about you guys, tapi kalau gue secara personal, I don't know her personally, tapi kalau gue boleh menilai sekilas aja gitu ya, dari video-videonya Britney, gue bisa menggambarkan Britney itu sebagai perempuan yang strong, independent, like she's extremely sexy, like she know how to treat herself well, terbukti dengan she's always in the good shape gitu ya. Terus juga dia tampilan perempuan yang like independent, you know, like all the good stuff is always cross my head setiap kali gue ngeliat videonya Britney. But you know what, Britney itu juga sempat mengalami gangguan mental publik, beberapa gangguan mental publik yang berakibat dia sempat berada dalam konservator. Gue jelasin sedikit, konservator itu adalah bentuk sistem hukum perwalian di Amerika yang diputuskan oleh persidangan gitu ya. Dan ini dialami oleh Britney karena konservator ini atau pengawasan ini tuh diberikan untuk orang-orang yang dianggap tidak bisa memutuskan sendiri gitu. Jadi saat persidangan memutuskan bahwa Britney harus berada dalam conservatory, yang menjadi walinya dia itu adalah bokapnya, Jamie Spears. Artinya semua aset, properti, dealing bisnisnya, like everything about Britney, keuangannya itu semua under control bokapnya si Jamie Spears yang dibantu sama pengacaranya. Oke. Dan ini memicu satu keadaan di mana tuh fans-fansnya Britney tuh belakangan ini sebenarnya startupnya tuh tahun 2019 ya, itu berkembanglah di sosial media hashtag Free Britney. Dan ini bukannya tanpa alasan, karena ada satu unggahan Britney di media sosialnya yang dianggap atau diasumsikan fans-fansnya itu adalah sebagai bentuk teriakan minta tolongnya Britney. Karena si Britney itu sempat menggugah dengan bilang bahwa jangan percaya dengan apa yang kamu dengar atau baca gitu ya, semua yang dikatakan sudah di luar kendali. Terus dia mendapatkan ancaman kematian untuk keluarganya, untuk timnya, dan itu diasumsikan sama fans-fansnya dia sebagai bentuk teriakan minta tolong Britney. Dan jadilah akhirnya si hashtag Free Britney ini diasumsikan bahwa selama ini yang menjadi walinya, which is bokapnya si Jamie Spears, sudah mengambil keuntungan dari Britney dengan mencuri aset atau mencurangi deal-dealnya Britney or something like that. Oke. Dan itu juga beralasan karena Britney sendiri sampai dengan tahun 2018 kemarin itu dilaporkan masih bernilai kurang lebih 59 juta dolar atau setara dengan more than 800 miliar kalau mau dirupiahin gitu. Jadi banyak asumsi-asumsi bahwa bokapnya memanfaatkan ketidakstabilan mental Britney, dan ini semua akhirnya sampai berujung di pembuatan petisi untuk Free Britney, hashtag Free Britney ini yang ditantangkan juga sama Hailey Myers. Hailey Myers juga ikut di situ menandatangani, you know. Dan ini semua kehebohan publik ini tentunya juga nggak lepas dari penglihatan bokapnya gitu, karena dia diomongin sana sini ya kan. Akhirnya dia juga bokapnya sempat nih mengeluarkan statement gitu ke publik. Dia bilang like, gimana mungkin gue bisa mencuri sesuatu dari Britney? Like kalau gue bisa describe gitu dengan kata-kata gue, mungkin dia mau bilang gue tuh bokapnya, dia tuh anak gue mencintai anak gue, gimana mungkin gue mencuri dari dia? Dan ini tuh urusan keluarga, urusan pribadi, kalian semua tuh nggak tahu apa-apa, kurang lebih kayak gitu. Itu salah satu unggahan statement bokapnya Britney yang dilemparkan ke publik berdasarkan semua tudingan-tudingan miring terhadap bokapnya Britney. So Britney ini lahir dari seorang perempuan yang berprofesi guru, okay? Dan bokapnya itu konon dikabarkan seorang alkoholik yang profesinya saat itu adalah seorang kontraktor, okay? Dan Britney ini tumbuh berkembang di keluarga yang bisa dibilang menengah secara ekonomi di Amerika. Bisa dibilang juga termasuk yang lepas-lepas aja gitu, nggak kekurangan tapi juga nggak kaya gitu ya, pas-pas aja. Tapi keadaan jadi berubah memburuk karena bokapnya waktu itu kehilangan pekerjaan atau bisnisnya, sehingga ibunya yang berprofesi guru ini mulai memberdayakan Britney dengan membawanya ikut-ikut semua audisi, mengarahkan Britney abis-abisan lah ke dunia entertain. Sampai pada akhirnya si Britney ini berhasil masuk
jadi salah satu talent di Mickey Mouse Club ya, barengan sama si Justin Timberlake sama Christina Aguilera. Okay? Dan asumsi bahwa keluarganya akhirnya banyak banget memanipulasi atau mendominasi atau juga banyak banget mengeksploitasi Britney, ya kembali bukannya tidak beralasan, karena Britney muda saat itu sudah berhasil menghasilkan $120 juta per tahun. Itu penghasilannya Britney, younger Britney. Udah $120 juta. Jadi banyak banget opini miring bahwa Britney memang diberdayakan sama keluarganya karena Britney jadi tulang punggung keluarga, terus dijadikan like ATM machine sama orang tuanya untuk masukkan uang terus. Ya itu karena memang pada saat itu dibuktikan penghasilan Britney yang cukup fantastis untuk anak muda ya. Dan ini juga disinyalir menjadi poin di mana Britney mulai mengalami breakdown mental. Itu dibuktikan dari testimoni banyak orang di sekitar dia yang melihat Britney itu setiap kali habis perform di hadapan ribuan orang, di belakang panggung dia itu selalu nangis. Dia depresi gitu ya. Dia selalu bilang dia ngerasa dia jelek, dia ngerasa dia nggak layak, those stuff. Dan sayangnya orang-orang di sekitar dia saat itu lebih banyak mengarahkan dia untuk pada akhirnya mulai mengenal minuman keras. Juga disinyalir juga Britney sempat terlibat dengan narkoba gitu ya. Bahkan yang menariknya ini Darren Hansen itu koreografernya dia untuk video-videonya Britney, itu sempat bilang, dia sempat bikin statement tuh kayak gini. Kalau pada akhirnya lo ngeliat Britney jadi tukang pesta dan akhirnya end up jadi suka menggunakan narkoba, itu karena manajemennya membuat dia seperti itu. Solusi-solusi yang diberikan sama orang-orang sekitarnya saat itu adalah itu, lari ke minuman, narkoba. Dan buat Britney saat itu, gue ngelihatnya cuman dia nggak punya stronghold yang bisa dia pegang, sehingga lingkar first circle-nya dia ya orang-orang yang bekerja sama dia tentunya, ya kan? Dan orang-orang itu mungkin orang-orang yang dipercaya dia. Jadi opini-opini mereka itu diterima Britney sebagai solusi yang tepat saat itu, karena at least she's feeling happy, she's feeling good for the moment, Dan itu yang membuat Britney akhirnya sempat terlibat banyak kasus-kasus kontroversi, termasuk juga dengan narkoba dan beberapa kali rehab dan sebagainya. Salah satu orang yang dianggap punya peranan penting bagi Britney adalah Justin Timberlake saat itu. Mereka dikenal mempunyai hubungan yang cukup baik, dan Justin itu dianggap salah satu figur yang membuat Britney, yang bisa menenangkan Britney dan membuat dia stabil, mentally stabil. Dan sayangnya hubungan itu juga harus berantakan karena, well, again, because I didn't know, berita yang berkembang liar di luar sana itu mengatakan bahwa Britney berselingkuh dengan temannya Justin Timberlake. Okay. Sehingga hubungan itu tidak bisa dilanjutkan. Justin memutuskan untuk meninggalkan Britney, dan itu semakin membuat Britney like mentally down, karena bersamaan dengan itu juga orang tuanya dalam proses perceraian. Oke, kesimpulannya bisa gua ambil dari reviewan Britney adalah, gue ngelihat bahwa who doesn't wanna be Britney? Siapa yang gak mau jadi Britney? Kehidupan Britney itu bukan mungkin ya, pastinya mimpi dari jutaan atau miliaran orang di luar sana gitu ya, yang pada kenyataannya yang menjalaninya sendiri gue nggak tahu ya, mungkin dia sempat berpikir bahwa itu adalah kutukan atau itu adalah siksaan buat dia, I don't know. But anyway, kalau gue bisa lihat dari struggle yang dijalani sama Britney, gue gak ngerasa dia happy juga dengan kehidupan dia, yang sebenarnya di satu sisi mimpinya orang banyak di luar sana. Itu maksudnya. So, penting buat lo tahu apa yang menjadi center hidup, apa yang menjadi tujuan lo, apa yang menjadi alasan kenapa lo mau seperti itu. Itu yang akan terus mengembalikan lo untuk sadar siapa diri lo yang sebenarnya. Dan kedua,
faktor yang paling penting menurut gue adalah check surroundings. Karena yang gue lihat, ya istilah sekarang ini banyak banget orang gunain friends with benefit. Do you know what it means with friends with benefit? I don't really like it, you know, if people calling like, he or she is my friends of benefit. I don't really like it. Why? Well, seperti yang lo katakan, friends with benefit, artinya kalau lo no longer bring benefit for them, means what? Or, mungkin ada hal-hal yang mereka lihat di lo bisa jadi benefit buat mereka, tapi lo sendiri nggak sadarin. That's how it start. Yang namanya manipulasi, yang namanya eksploitasi, yang namanya abusing, you know. Lo bahkan gak sadar dengan apa yang lo punya, tapi orang lain sadar, sehingga orang lain memanfaatkan itu dengan mengarahkan lo supaya lo bisa melakukan apa yang mereka mau. You know, things like that. So check your surroundings. Lo tuh mesti punya orang-orang yang memang benar-benar bisa lo percaya, trustworthy enough to be your encounter, trustworthy enough to say no to you when you do something that not good for you. You know, those kind of people yang lo mesti cek lo punya sebelum lo mengharapkan atau sebelum lo mengejar yang namanya kesuksesan. Karena kalau lo nggak punya fondasi itu, lo nggak punya support system yang seperti itu, kejadian-kejadian seperti Britney ini juga bisa terjadi sama siapa aja, dan nggak harus nunggu sebesar Britney juga. You know, like in every area of your life it might happen karena lo salah memilih orang-orang yang jadi encounter lo, dan yang kedua lo salah memutuskan menempatkan sesuatu sebagai pusat hidup lo. Well, if you chase money, you know what will happen? Prostitution. That's from me, okay? So, I hope you like the video I present to you. I hope you're enjoying the moment and the time that we spend together. Dan gue mengharapkan kalian untuk sama-sama sama gue, ngobrol sama gue, apa pendapat lo tentang Britney, apa pendapat lo tentang, you know, the story I'm telling you. Mungkin lo punya sisi pandangan lain yang bisa lo ambil dari, gue seneng kita semua bisa jadi belajar gitu. So, well, share apa yang menurut lo bisa lo ambil dari kehidupannya Britney. Dan mungkin ada orang lain yang juga, you know, bisa belajar sesuatu dari sini. Okay, so leave a comment, tell me your story or tell me what you think about it. Okay, mungkin ada yang mau ngasih gue suggestion, mungkin ada yang mau ngasih gue ide tentang artis apa lagi yang mau kita review, go ahead, monggo. Atau mungkin you wanna say hi, you just wanna check me out, say hi, okay, you can do that also. As part of the family, you're always welcome, okay, so just write it. Okay, so until next time, be good, be healthy. God bless you all. Lucy out. Bye-bye.